Semuanya, nama saya Jesslyn Anjeli dan kali ini saya akan menjelaskan tentang irisan kerucut. Irisan kerucut itu terbagi menjadi tiga jenis yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Terus kali ini saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Yang pertama-tama yaitu definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu itu adalah tetap. Di mana dua titik tertentu tersebut adalah fokus hiperbola yaitu F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hiperbola. Yang pertama yaitu titik fokus. Titik fokus ada dua yaitu titik fokus F1 dan titik fokus F2. Terus yang kedua yaitu titik puncak P1 dan titik puncak P2. Terus yang ketiga yaitu titik pusat yaitu ini 0. Terus yang keempat yaitu sumbu utama atau sumbu transversal yaitu sumbu X di mana dia harus melewati kelima titik tersebut yaitu F1, P1, titik pusat, P2 dan F2. Terus kalau sumbu sekawan atau sumbu konjugasi itu adalah sumbu Y di mana memiliki pengertian melalui titik pusat dan dia harus tegak lurus dengan sumbu utama. Jadi dia merupakan sumbu Y. Terus ada asimtot. Asimtot itu adalah garis yang di kurva sampai jauh tak terhingga. Tapi dia tidak mengenai kurva. Jadi dia ada A1 dan A2 yang berwarna ungu ini. Terus ada sumbu nyata, yaitu P1, P2. Sumbu nyata adalah jarak dari P1 ke P2. Terus ada sumbu imajiner, yaitu A dan B. Kan kita tarik garis dari P1 ke P2 dapat persegi panjang tersebut. Terus kita tarik dari P1 terkena ke asimtot dan P1 terkena asimtot bawah, dia mendapatkan lebar. Terus lebar tersebut adalah A dan B. Terus ada latus rectum, yaitu dari titik C ke titik D dia harus melewati F1 dan ada titik E ke titik F dia harus melewati F2. Terus A itu merupakan setengah dari sumbu nyata. Kan tadi kita ketahui sumbu nyata itu jarak dari P1 ke P2. Jadi setengahnya itu adalah dari titik pusat ke P2 dan B itu adalah setengah dari sumbu imajiner. Sumbu imajiner kan ini. Terus setengahnya berarti dari titik pusat ke B. Kita tulis saja di sini, soalnya kan punya panjang yang sama. Terus ada C yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Titik pusat kan ini, terus dia jarak ke titik fokus ini. Kan kalau kita teruskan di sini sama kalau kita tarik lingkaran kayak gini, terus kan dari lingkaran kalau dari pusat ke asimtot ujung sini itu C dia kena di sini dan kena juga di F, berarti mereka punya panjang yang sama. Terus untuk unsur hiperbola vertikal yaitu terbuka ke atas dan ke bawah, jadi dia memiliki sumbu utama berada di Y, soalnya kan sumbu utama harus melewati 5 titik tersebut dan sumbu sekawannya berarti berada di X. Yang lain terus itu sama. Terus ini adalah persamaan hiperbola horizontal, yaitu terbuka ke kanan dan ke kiri dengan persamaan PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Kita tahu kalau di F1 itu memiliki ini adalah minus C dengan 0. Kalau yang P1 itu minus A dengan 0. Kalau yang P2 itu A dengan 0 dan F2 itu C dengan 0. Ini bisa 0 dan kenapa ini bisa negatif? Soalnya di sini itu kalau dalam sumbu simetris yang dimana bagian kiri itu merupakan negatif dan bagian kanan itu merupakan positif, sehingga makanya di sini minus C dan minus A. Jadi kita menggunakan rumus jarak dua titik yaitu akar XF1 dikurang XP kuadrat ditambah YF1 dikurang YP kuadrat dikurang akar XF2 dikurang XP kuadrat ditambah YF2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A. Ini adalah rumus jarak dua titik. Dan kita dari XF1 ini yang kita ketahui kan ini F1 dan X-nya itu min C. Terus kita masukkan ke sini menjadi min C dan XP. XP itu kan XP itu adalah min X kuadrat. Terus ditambah dengan YF itu adalah 0
dan YP itu adalah Y, berarti 0 kurang Y dikuadratin sama dengan 2A ditambah akar dari C kurang X kuadrat ditambah 0 kurang Y kuadrat. Karena dari sini kan kita kan dia minus, kita pindahkan ruas dia bisa menjadi plus, makanya dia dari menjadi 2A ditambah. Terus kita kali pelangi, jadi mendapatkan akar C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A plus akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Untuk menghilangkan akar tersebut, kedua ruas itu kita harus kuadratin supaya akarnya hilang. Jadi kita mendapatkan hasil C kuadrat tambah 2CX ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 kali 2A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena kedua ruas tersebut ada yang sama, jadi bisa kita coret. Setelah coret kita mendapatkan 4CX di mana 2CX tersebut ada berada di kanan ada berada di kiri dan terdapat minus 2CX di kanan sehingga bisa kita pindahkan ruas ke kiri menjadi plus, jadi 4CX. Terus dikurang 4A kuadrat dari yang bagian kanan kita pindah ruas menjadi minus sama dengan 4A akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena mereka memiliki 4, jadi kita bisa bagi dengan 4. Jadi mendapatkan hasil CX kurang A kuadrat sama dengan A akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus kedua ruas kita kuadratin supaya akarnya bisa hilang. Mendapatkan hasil C kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat dalam kurung C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus karena kita sekarang kalikan A kuadrat ini ke dalam, mendapatkan hasil C kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Karena dua ruas tersebut kan ada yang sama, jadi bisa kita coret. Terus menghasilkan hasil C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Jadi kita dalam kurungin menjadi C kuadrat kurang dalam kurung C kuadrat kurang A kuadrat dikali X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung C kuadrat kurang A kuadrat. Terus kita pindahin ke sini. C kuadrat kurang A kuadrat kan kita bisa jadiin B kuadrat. Karena dari sini kita bisa tahu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat yang tadi telah saya jelasin di unsur-unsur hiperbola. Jadi kita pindah ruas A kuadratnya supaya kita mendapatkan B kuadrat sama dengan, jadi C kuadrat kurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Jadi C kuadrat kurang A kuadrat ini kita ubah menjadi B kuadrat. Jadi kita menghasilkan B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Dia menghasilkan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang ini untuk pusat 0,0. Dan untuk pusat alfa, beta itu kita tinggal tambahin minus alfa dan minus beta. Jadi X kuadrat tersebut diubah menjadi X kurang alfa kuadrat dan Y kuadrat itu kita ubah menjadi Y kurang beta kuadrat, yaitu menjadi rumus X kurang alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada persamaan hiperbola vertikal ya sebenarnya juga sama. Cuman kan sekarang saya akan menjelaskan ulang deh. Dia kan terbuka ke atas dan ke bawah. Dia persamaannya tetap sama, yaitu PF1 dikurang PF2 sama dengan 2B. Menggunakan rumus 2 titik, jarak 2 titik, yaitu rumusnya akar dari XF1 dikurang XP kuadrat ditambah YF1 dikurang YP kuadrat.
dikurang dengan akar XF2 dikurang XP kuadrat ditambah YF2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2B. Terus kita masukin yang sesuai dengan ini. Jadi mendapatkan hasil akar dari 0 kurang X kuadrat ditambah C kurang Y kuadrat dikurang akar 0 kurang X kuadrat ditambah minus C kurang Y kuadrat sama dengan 2B. Terus kita pindah ruas ke bagian kanan, jadi mendapatkan hasil dan kita kali silang mendapatkan hasil akar dari X kuadrat tambah C kuadrat dikurang CY tambah Y kuadrat sama dengan 2B ditambah X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Kedua ruas kita kuadratin sehingga akarnya itu hilang, mendapatkan X kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2CY tambah Y kuadrat sama dengan 4B kuadrat tambah 2 kali 2B akar dari X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat terus ditambah dengan X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Karena kedua ruas tersebut ada yang sama, jadi bisa kita hilangkan. Dan ini tambah 2CY kan di sebelah kanan kita pindah ruas ke kiri, soalnya kan ada yang sama, jadi menjadi minus. Jadi dia minus 2CY tambah minus 2CY itu adalah minus 4CY dikurang 4B kuadrat. Dari sini kita pindah ruas sama dengan 4B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Nah mereka kan memiliki ini yang sama 4, 4, 4, jadi kita bisa bagi dengan 4. Jadi min CY dikurang B kuadrat sama dengan B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Terus kedua ruas kita kuadratin supaya akar ini hilang. Jadi C kuadrat Y kuadrat. Nah ini minus, kalau kita kuadratin kan itu minusnya bakal hilang, seperti contohnya minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat kan dia bakal sama dengan 2 kuadrat juga. Hasilnya tetap bakal 4 dan positif. Jadi ini tetap sama. C kuadrat Y kuadrat ditambah 2B kuadrat CY tambah B pangkat 4 sama dengan B kuadrat dikali X kuadrat ditambah C kuadrat tambah 2CY ditambah Y kuadrat. Terus kita masukkan ini ke dalam, jadi hasilnya yaitu C kuadrat Y kuadrat ditambah 2B kuadrat CY ditambah B pangkat 4 sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat tambah 2B kuadrat CY tambah B kuadrat Y kuadrat. Kedua ruas kan ada yang sama, berarti kita bisa coret. Terus mendapatkan hasil B pangkat 4 dikurang B kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat Y kuadrat dikurang C kuadrat Y kuadrat. Jadi kita sekarang masukkan ke dalam kurung, yaitu B kuadrat dalam kurung B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat ditambah dalam kurung B kuadrat kurang C kuadrat Y kuadrat. Soalnya kalau dari B kuadrat ini kita kali dalam dia mendapatkan hasil ini, dan dari Y ini kita kali dalam juga mendapatkan hasil ini. Kan kita tadi ketahui C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang kalau untuk mendapatkan B kuadrat kurang C kuadrat berarti itu adalah minus A kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat. Jadi kita ubah B kuadrat C kuadratnya itu menjadi minus A. Jadi rumusnya adalah minus A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat. Kedua ruas ini kita akan kali dengan A kuadrat B kuadrat menjadi minus 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Kita pindahkan saja supaya ininya berada di kanan, jadi menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan minus 1. Ini kan untuk pusat yang 0,0 dan dengan pusat alfa beta, jadi X kuadratnya kita bisa ubah menjadi X kurang alfa kuadrat dan Y kuadratnya bisa kita ubah dengan Y kurang beta kuadrat. Jadi rumusnya adalah X kurang alfa kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang saya akan menjelaskan asimtot. Kita menggunakan rumus yang tadi yang ada di sini. Nah, persamaan hiperbola horizontalnya. Jadi rumusnya itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terus kita kali dengan B kuadrat X kuadrat, jadi hasilnya itu Y kuadrat per X kuadrat.
sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per X kuadrat. Kenapa bisa begitu? Ini, soalnya kan kalau ini Y kuadrat per B kuadrat kita kali dengan B kuadrat per X kuadrat, B kuadrat tersebut bisa kita coret, jadi menjadi Y kuadrat per X kuadrat, begitu seterusnya. Nah, terus setelahnya Y kuadrat per X kuadrat itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat, dalam kurung 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Terus Y kita hilangkan kuadrat-kuadratnya, jadi kita kali dengan akar. Jadi menjadi hasil Y per X sama dengan plus minus B per A akar 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Jadi jika X-nya itu plus minus infinity, jadi A kuadrat per X kuadratnya itu adalah 0. Jadi Y per X sama dengan plus minus B per A. Kita ubah X yang per di sini, kita pindahkan ruas. Jadi kalau bagi kita pindah ruas, itu akan menjadi kali. Jadi Y sama dengan plus minus B per A X. Jadi Y1 itu sama dengan B per AX dan Y2 itu adalah minus B per AX. Jadi ini di A1 itu rumusnya minus karena dia berada di sebelah kiri, dan di A2 itu rumusnya positif. Ya, untuk pusat alfa beta Y-nya itu kita jadiin Y kurang B, dan X-nya itu kita jadiin X kurang alfa. Jadi rumusnya itu Y kurang beta sama dengan plus minus B per A dikali X kurang alfa. Dan A-nya itu sama dengan B. Jadi X sama dengan X dengan Y sama dengan X dengan M-nya M1 itu adalah 1, dan Y sama dengan minus X dengan M2-nya itu adalah minus 1. Jadi M1 dikali M2 yaitu 1 dikali minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1. Terus saya pada video ini saya cuma menjelaskan sampai sini, dan video selainnya saya akan menjelaskan tentang definisi lain dari hiperbola ini seperti ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.